Halo M-Traders, selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube M-Trade. Kali ini kita akan membahas hal seputar perencanaan keuangan. Mau tahu lebih lanjut? Simak video ini sampai selesai. Sebagian dari kamu mungkin pernah berada di satu kondisi di mana gaji bulanan atau penghasilan bulanan kamu cuma numpang lewat. Misalnya nih, tanggal 1 terima gaji, tapi di tanggal 7 gajinya udah tinggal setengah. Dan di tanggal 15 atau 16 gajinya sudah habis. Alhasil, kamu harus mengambil uang di tabungan agar kamu bisa survive sampai akhir bulan. Gaji yang numpang lewat itu bahaya. Terutama kalau kita sendiri nggak tahu apa penyebabnya jadi numpang lewat. Gaji numpang lewat bisa jadi disebabkan karena kita nggak bisa mengontrol apa yang jadi keinginan kita. Misalnya nih, berhubung sekarang WFH, kita jadi sering melakukan pesan antar makanan demi memudahkan kita dalam makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tapi tanpa disadari, pengeluaran kita buat pesan antar makanan sudah mencapai 30% dari pemasukan. Selain itu, bisa juga kita FOMO. Kita lihat teman kita lagi liburan di luar kota atau makan ngopi-ngopi cantik di cafe hits, terus akhirnya kita jadi kepengen. Dan tanpa pikir panjang lagi, kita pesan tiket pesawat, pesan akomodasi, dan langsung berangkat di sana tanpa memperhatikan kantong kita yang sepenuhnya. Tapi jangan salah juga, banyak juga di antara kita yang gajinya numpang lewat karena kebutuhan pokoknya yang cukup besar. Mungkin aja karena tanggungan dia banyak, dan dia juga punya utang dalam batas yang gak wajar. Teman-teman sekalian, ada pun dampak yang bisa dirasakan ketika kita membiarkan gaji numpang lewat ini terjadi adalah kesulitan dalam merealisasikan apa yang jadi cita-cita kita. Bisa jadi kita mau nikah tahun depan, tapi kalau misalnya pengeluaran kita masih lebih besar dibanding masukan, gimana caranya kita buat nabung biaya pernikahan? Bukan cuma nikah loh, di rumah juga begitu. Walaupun rumah bisa dibeli dengan cara kredit, tapi DP-nya kan harus cash. Gimana bisa ngumpulin uang buat DP rumah kalau misalnya kita sendiri masih nggak bisa nabung setiap bulan? Ini merupakan kenyataan yang paling penting. Harga barang dan jasa akan terus mengalami kenaikan seiring dengan berjalannya waktu. Tahun 90-an, gorengan harga 50 perak juga ada. Tapi sekarang sudah 30.000 perak. Begitupun dengan mobil yang terus mengalami harga kenaikan serta aset properti. Itu artinya apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang, seperti beli rumah, beli mobil, nikah, juga akan mengalami kenaikan biaya. Apa kabarnya kalau keuangan kita masih berantakan? Apakah kita harus terus berutang demi merealisasikan mimpi ini? Mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah financial freedom atau bebas finansial. Sederhananya, mereka yang sudah masuk di tahap financial freedom akan memiliki kebebasan dalam hal keuangan. Mereka bebas utang, mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan tanpa harus pusing mikirin harga dan lain sebagainya. Bahkan, orang yang ada di fase financial freedom ini juga memiliki penghasilan pasif yang jumlahnya cukup untuk mengcover seluruh kebutuhan pokok serta kebutuhan lifestyle. Tapi untuk bisa mencapai fase financial freedom, kita semua butuh yang namanya perencanaan. Perencanaan keuangan adalah sebuah proses capai tujuan hidup manusia lewat manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Mengelola keuangan agar gaji kita tidak numpang lewat adalah bagian kecil dari perencanaan keuangan. Kalau kita membahas mengenai tujuan hidup, teman-teman bisa lihat di slide ini tulisan yang warnanya hijau. Itu adalah tujuan hidup yang ingin kita capai. Kita ingin beli rumah, beli mobil, kita memulai bisnis, kita mulai menabung untuk pendidikan anak, sampai nanti kita akan melakukan hibah harta ke anak cucu tercinta kita. Tapi jangan salah teman-teman, ada juga hal yang tidak direncanakan dan pastinya bakal kita hadapi di saat kita mencoba untuk merealisasikan tujuan hidup kita. Apakah itu ada sakit kritis, ada meninggal di usia produktif, ada krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Sejatinya, kalau kita ditanya kapan kita bisa memulai perencanaan keuangan, jawabannya adalah sedini mungkin lebih baik. Semakin cepat mulai, lebih baik. Masa produktif, fokus kita adalah menciptakan keamanan finansial dan melakukan akumulasi
kekayaan. Keamanan finansial ditujukan agar kita bisa terhindar dari risiko-risiko finansial yang sudah tadi saya sebutkan. Sementara akumulasi ditujukan untuk meningkatkan nilai aset kita agar di masa pensiun nanti kita bisa santai dan akhirnya kita bisa mewariskan seluruh harta kita ke orang yang kita cintai. Anak dan cucu kita tidak akan mengalami masalah keuangan dan mereka juga tidak akan menjadi generasi sandwich. Ketika keamanan finansial sudah tercipta dan tujuan sudah terrealisasi serta kita sendiri sudah mencapai kebebasan finansial, maka akan tercipta sebuah kebahagiaan finansial. Ini merupakan tahap hidup di mana seseorang memiliki kebebasan yang hakiki tanpa dihantui masalah keuangan. Tapi jangan salah, proses perencanaan keuangan itu sendiri tidak akan berjalan dengan singkat. Ini adalah proses yang harus ditempuh dalam jangka waktu yang panjang. Tantangan pun sangat banyak. Ada beberapa kesalahan yang umum terjadi dalam perencanaan keuangan adalah pertama, inkonsistensi dalam pencatatan keuangan. Awalnya ketika memulai masih konsisten untuk nyatat pengeluaran, pemasukan, dan lain sebagainya. Tapi lambat laun malah jadi males. Ujung-ujungnya tujuan finansialnya jadi nggak bakal terrealisasi deh. Terus yang kedua, enggan untuk melakukan evaluasi atas strategi perencanaan keuangan. Ketika kita memasuki fase hidup yang berbeda, sebut saja dari lajang memasuki tahap menikah, akan ada penyesuaian dari kebutuhan. Nah, disitulah kita harus melakukan evaluasi atas strategi perencanaan keuangan. Kalau nggak dievaluasi, ya gimana bisa kita tahu hambatannya apa saja. Dan yang terakhir adalah perubahan dari tujuan jangka pendek. Asalnya mau beli rumah dulu baru nikah, tapi pada realitanya jalan-jalan dulu, beli mobil dulu, nikah dulu, baru akhirnya beli rumah. Nah, ketika kita ingin memulai proses perencanaan keuangan, kadang kita bertanya-tanya, dari mana kita harus memulai proses ini? Apakah kita harus mengatur pemasukan dulu dan menjaga pengeluaran, atau dari mana? Jawabannya adalah lewat cek kesehatan keuangan. Pada intinya, cek kesehatan keuangan sama saja dengan cek kesehatan diri kita sendiri. Sebelum kita menjalani proses pengobatan yang cukup intensif, kita harus tahu dulu kita itu sakit apa. Adapun manfaat dari cek kesehatan keuangan yang bisa kita dapat adalah, pertama, kita bisa memahami dengan baik bagaimana kesehatan arus kas kita atau pemasukan dan pengeluaran kita. Kedua, kita juga bisa tahu batas ideal dari utang kita. Tiga, kita bisa mengetahui lebih baik apakah kita rentan terkena risiko finansial yang bakal muncul di kemudian hari. Selanjutnya, kita juga bisa memiliki dana darurat dan uang dingin dalam waktu yang cepat. Dan yang terakhir, kita juga bisa tahu apakah investasi yang sudah kita lakukan saat ini berada di jalur yang tepat. Oke guys, kesimpulannya adalah ngebiayain penghasilan atau gaji kita numpang lewat jelas nggak baik sama sekali. Karena hal itu bisa membuat kita makin jauh dari tujuan finansial. Sementara itu, solusinya adalah perencanaan keuangan. Tapi jangan lupa, sebelum kita melakukan perencanaan keuangan, kita harus cek kesehatan finansial dulu. Buat kamu yang pengen tahu cara untuk cek kesehatan keuangan, kamu bisa join ke event Cuantastic pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 10 dengan tema cara cek kesehatan keuangan untuk raih financial freedom. Kalau kamu ada request video seputar saham atau mengelola keuangan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan turn on notification supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Mtrade. Sampai jumpa di video berikutnya.